menguasai kami. Dan terimalah setiap pujian, nyanyian, syukur kami pagi hari ini di hadapan Engkau sebagai salah satu persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami di hadapan-Mu, firman-Mu yang akan meneguhkan kami menjelang hari kedatangan Engkau kali yang kedua, memampukan kami di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Firman-Mu yang akan terus memimpin kami dari satu langkah ke langkah berikutnya, agar kami boleh menemukan mata air yang jernih, yaitu mata air kehidupan, dan tentunya Engkau sendiri, mata air itu di dalam hidup kami. Kuduskan lidahmu hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi selalu memohon kepada-Mu ya Guru besar, Roh Kudus di dalam hidup hamba-Mu, untuk memberikan kemampuan bisa memperkatakan firman-Mu. Firman-Mu terlebih lagi untuk hamba-Mu, sehingga dapat memberkati hamba-Mu juga, dan tentunya memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini boleh datang. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita yang datang pada pagi hari ini, kitalah yang memerlukan Tuhan Yesus. Kitalah yang memerlukan Tuhan Yesus. Makanya kita harus selalu datang dalam setiap peribadatan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tetap dengan identitas diri kita. Kemarin kita sudah mendengar, saudara sudah menyimak, saudara mungkin sudah mencatatnya, kalau salah satu identitas baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah imamat yang rajani. Yang artinya kita ini semua tanpa terkecuali, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah imam-imam yang memiliki akses langsung tanpa perantara. Boleh datang setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun saudara berada. Dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi tidak baik, akses itu bisa dipakai setiap saat. Karcis yang kita pegang, tiket yang kita pegang adalah tiket yang asli. Bahkan para malaikat pun kalau melihat tiket itu tidak bisa melarang kita untuk datang kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya identitas itu sangat penting, karena hari-hari ini banyak identitas orang Kristen itu mulai memudar. Saya sering kali kalau sedang melakukan perenungan, kadangkala saya ngeyel, kata orang Jawa tuh ngeyel. Kadangkala itu Tuhan, yang khusus yang ayat ini jangan digenapi lah Tuhan. Suka ngeyel. Ngeyel dalam artian seperti ini. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Kalau bisa tuh yang terdahulu tetap terdahulu, jangan sampai disalib Tuhan. Ya, itu kengeyelan saya kalau saya melakukan perenungan. Terus banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seringkali saya ngeyel sama Tuhan, Tuhan banyak dipanggil juga banyak yang dipilih juga dong, biar surgamu itu penuh. Ternyata ketika kalau saudara melakukan perenungan, setiap hari bisa melakukan perenungan, karena saya selalu mengatakan bahwa umur kita kalau setiap hari itu semakin berkurang sebetulnya. Kesempatan bagi kita sebagai orang percaya, ya kita harus selalu melakukan perenungan, karena kita adalah orang yang selalu bisa berbuat dosa setiap hari, setiap saat. Selalu bisa berbuat dosa, karena pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa.
Makanya perenungan itu penting. Tidak harus kita menghafal ayat-ayat yang cukup banyak. Dulu ketika saya di sekolah Alkitab, satu hari diwajibkan untuk bisa menghafalkan 50 ayat hukum wajib. Apalagi saya memiliki guru yang bernama Om Jansen Lawling. Beliau pengerjanya Om Fokje, Om Theophilus Karuniajaya yang memberikan nama saya almarhum. Dia bisa menghafal 200 ayat tiap hari. Jadi kita murid-muridnya diwajibkan satu hari 50 poin. Jadi mau di kamar mandi, mau di mana pun kita menghafalkan ayat-ayat itu. Memang pada waktunya awal-awalnya setelah kita hafal terus tiba-tiba kita lupa itu. 1 bulan kemudian kita tidak menghafalkan, lupa. Tapi firman Tuhan itu setelah kita baca, setelah kita renungkan, setelah kita coba menghafal dengan kekuatan kita lah semampu kita, firman Tuhan itu bisa muncul kapan-kapan loh ya. Ketika kita menyampaikan firman, ketika kita bertemu dengan orang, ayat yang pernah kita hafalkan, ayat yang pernah kita baca itu terpatri di dalam hati kita. Sehingga ayat yang dulu mungkin kita pernah baca, dulu pernah kita hafal, sudah sekian tahun, ya mungkin kita sudah ada hafal lagi di komanya. Tapi ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika saya memberikan nasihat kepada anak saya, anak kandung saya loh ya, itu firman Tuhan yang saya hafal itu muncul di hati, di pikiran, langsung muncul di mulut ngomong. Jadi manfaat firman Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya jangan sampai kita sebagai orang percaya merasa diri kita hebat, merasa diri kita itu mampu, terus kita melupakan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imamat yang rajani, sehingga kita menjadikan hari-hari kita itu hari-hari yang biasa-biasa saja. Seringkali saya suka bercanda sebelum nanti saya sampaikan ini nanti garis besarnya untuk minggu-minggu yang akan datang. Hari ini kita akan baca ayat yang banyak untuk referensi. Setiap ayat yang nanti kita baca akan saya ulang dan akan saya gali untuk minggu-minggu yang akan datang. Ya puji Tuhan lah, hari ini bisa menampilkan judulnya Bapak Ibu Saudara, ya, delivery service. Apa sih hubungannya dengan identitas diri kita? Saudara pernah berbelanja online? Sering ya, termasuk saya sering belanja online. Bahkan ekspedisi, ya, jasa antar barang itu yang ada Bang Sambal, semuanya kenal sama saya. Mulai dari JNT, kata orang JNT tidak bisa kirimkan barangnya ke sini kalau sama saya dikirimkan. Ya, sama si cepat, sama JNE sampai hari ini mereka mengenal karena saya sering belanja online. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang identitas yang lain di dalam hidup kita, yang sebetulnya ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan tebus kita, otomatis identitas itu langsung melekat di dalam hidup kita. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan sering, identitas yang baru ini yang nanti sebentar lagi saya akan beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya izinkan untuk menyampaikan itu lain yang dimana mungkin saudara merasa ini kok lain sih firmannya, apakah benar ini yang dikhotbahkan Bapak Gembala? Karena saya ingin menjadikan Bapak Ibu Saudara itu orang-orang yang cerdas di dalam kebenaran firman Tuhan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya saudara jangan dibimbangkan rupa-rupa angin pengajaran di mana hari-hari ini semakin hari semakin banyak hal-hal yang dapat membuat kita tersesat. Identitas hari ini yang melekat dalam kehidupan kita, yaitu
kita itu adalah pribadi penyembah. Katakan kepada kiri kananmu, kamu itu penyembah. Penyembah. Jadi saya sekarang lebih semangat kalau belajar firman Tuhan. Ternyata identitas itu banyak sekali. Yang tadinya saya tidak ngerti, juga nih. Ngehnya itu bukan karena kepintaran, bukan. Tetapi karena kita mau belajar gitu. Ternyata ini tentang identitas diri juga. Identitas yang melekat sebagai orang-orang percaya. Jadi yang kemarin kita berbicara imamat yang rajani, hari ini kita akan berbicara tentang penyembah. Ya. Atau menyembah atau worship bukan cuma sekedar mengangkat tangan. Ya, menyembah itu bukan sekedar kita mengangkat tangan kita ke atas kepada Tuhan, tapi juga merendahkan tangan kita untuk menolong sesama manusia. Saya mendapatkan rema baru, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap hari ini saudara mendapatkan sesuatu yang baru. Saya coba pelan karena akan lama nanti. Khotbahnya akan lama, beberapa minggu yang akan datang. Saya coba buka di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8b. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Yang dituntut oleh Allah dari kita ialah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Sayangnya memang selama ini yang menjadi penekanan kalau kita bicara tentang menyembah, kalau kita berbicara tentang worship adalah tentang nyanyian. Tidak salah. Atau lagu pelan juga tidak salah juga. Atau musik. Semua yang barusan saya ucapkan itu tidak salah. Namun itu bukan satu-satunya cara untuk menyembah Tuhan. Karena kita semua percaya kepada Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Hari ini kita akan belajar tentang penyembah yang benar. Terus apa hubungannya dengan tema yang barusan saya sampaikan? Nanti saudara akan tahu. Jadi untuk urusan worship bukan urusannya pemain musik. Jadi untuk urusan worship bukan urusannya sang penyanyi atau worship leader. Malah bisa jadi ini yang pandai, yang pandai sering menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan, belum tentu yang pandai menyanyi, yang pandai menyembah, yang pandai main musik sekalipun belum tentu menyembah dengan benar. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Tadi ini singer nih, songwriter termasuk ibu gembala ini, pemain musik ini, belum tentu mereka menyembah dalam penyembahan yang benar. Belum tentu. Walaupun mungkin mereka ada di tim altar Tuhan, belum tentu. Tetapi yang saya mau katakan, yang merendahkan tangannya membantu sesama manusia yang sedang dalam kesulitan adalah salah satu dari sekian banyak arti dari worship yang dikatakan penyembah yang benar. Penyembah yang sesungguhnya di mata Tuhan. Karena apa? Menyembah itu tidak hanya sekedar kita mengangkat tangan, menyanyikan pujian pelan dan lain sebagainya dengan diiringi musik yang membawa suasana itu hanyut di dalam penyembahan itu. Tidak cukup seperti itu. Artinya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab sendiri, kalau saya salah dikoreksi nanti sama pengerja STT, ya, yang praktek khususnya, yang praktek jangan kritisi. Yang praktek tentunya. Kalau yang belum praktek itu belum lulus karena masih semesternya awal. Jadi belajarnya belum banyak. Kalau sudah praktek, belajarnya sudah banyak, setidaknya setahun lah. Betul ya Bu ya? Tidaknya tahu lah firman Tuhan lah, mengerti lah. Kalau ini saya ada sedikit salah, tolong dikoreksi.
Di Alkitab sendiri sebenarnya hanya satu kali dicatat. Saya perlu dikoreksi kalau saya salah. Apakah saya terlewat membaca Alkitab? Bahwa Yesus menyanyikan puji-pujian yaitu di kitab Matius 26 ayat 30 ya. Hanya satu kali dicatat. Injil Matius 26:30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Juga ditulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 26. Jadi jelas di sini bahwa ada cara lain dari sebuah penyembahan, dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada unsur-unsur lain dari sebuah penyembahan. Ada unsur-unsur lain. Selain tadi kita mengangkat tangan, selain kita menyanyikan pujian, selain kita memainkan musik, ada unsur-unsur lain yang harus saudara tahu, harus saudara mengerti, dan hukumnya wajib saudara lakukan. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa mengenal yang memberikan identitas diri buat saudara. Perhatikan kata penyembahan atau worship. Pertama kali muncul di Alkitab justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan lagu pelan. Ketika kata worship, kata penyembahan ini muncul pertama kali, justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan lagu pelan atau musik atau nyanyian atau tari-tarian. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, Bapak Ibu. Mari kita buka dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai yang kelima. Hari ini saya tidak menjabarkan semuanya, saya cuma memberikan garis besarnya supaya saudara ingat nanti ke depannya itu ayat-ayat ini loh yang nanti saya akan bawakan kembali. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Menarik sekali, sebelum saya lanjutkan, menarik sekali karena disebutkan Ishak anakmu yang tunggal itu. Nah, kita tahu bahwa Abraham mempunyai anak lebih dulu dengan Hagar, betul kan? Yang adalah hamba dari istri Abraham. Anak mereka bernama siapa? Ismail. Namun Alkitab menegaskan, kalau salah saya dikoreksi. Namun Alkitab menegaskan bahwa Ishak adalah anak tunggal Abraham. Jadi Ismail tidak dilihat, tidak diperhitungkan. Ishaklah anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Anak perjanjian yang lahir dari istri Abraham, yaitu Sarah. Nah, Ishak inilah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu, perhatikan ini ayat yang kelima ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, yaitu Ishak anaknya itu, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kalimatnya. Aku akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya katakan memang luar biasa iman Abraham ini. Bayangkan ya, dia taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak perjanjian yang dia tunggu lama sekali, yang dia dapatkan pada saat dia berusia tua, dan kita bisa melihat perkataan iman yang luar biasa ketika dia meninggalkan pesan pada kedua bujangnya. Dia katakan kami akan sembahyang, sesudah itu kami
dia ya. Bukan dia sendirian yang balik. Artinya Abraham dan Ishak, kami akan kembali kepadamu. Berarti Abraham beriman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia membunuh anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri. Abraham sudah mengatakan lebih dahulu sebelum ia melihat kenyataan. Ini namanya iman. Sebelum melihat kenyataan, dia sudah bisa membayangkan dan memprediksi dan memperkatakan hasil akhirnya nanti, walaupun dia belum tahu kenyataannya seperti apa. Dikatakan kami akan sembahyang. Nah, kata sembahyang inilah yang dimaksud worship. Jadi kalau saudara mendengar kata sembahyang itu sama artinya dengan kata worship. Dan perhatikan, kegiatannya bukan di dalam gedung. Bukan dengan nyanyian pelan. Gak ada nyanyian tuh ketika Abraham itu sembahyang, gak ada nyanyian. Kalau ada, Abraham menyanyi di dalam mengorbankan Ishak, tolong kasih tahu saya. Mungkin saya kelewatan cara membacanya. Bahkan tanpa musik. Betul ya? Tanpa musik ya. Melainkan dengan iman, ketaatan, dan pengorbanan. Sembahyang ini harus ada 3 unsur ini, Bapak Ibu Saudara. Worship ini harus ada 3 unsur ini. Iman, ketaatan, dan pengorbanan. Kegiatan penyembahan yang dilakukan oleh Abraham di sini adalah kegiatan iman yang didasari oleh ketaatannya akan perintah Tuhan untuk pergi ke gunung mempersembahkan korban yang terbaik yang ada padanya. Perhatikan, mempersembahkan korban yang terbaik yang ada pada diri Abraham, yang Abraham punya, yang paling baik di atas lebih baik lagi, yaitu anaknya yang tunggal, anak perjanjian yang bernama Ishak. Ketaatan dan pengorbanan itu adalah elemen atau unsur-unsur dasar dari sebuah penyembahan yang kita dapatkan di sini. Penyembahan tidak lepas dari sebuah perbuatan iman berdasarkan ketaatan dan menuntut pengorbanan dari kita, dari diri kita sendiri. Itu worship, Bapak Ibu. Diperlukan ketaatan dan pengorbanan dari diri kita sendiri. Kalau saudara sembahyang, saudara beribadah, saudara worship, tidak ada elemen-elemen seperti ini, ibadahmu dan ibadahku akan menjadi sia-sia. Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi tentang Abraham. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Namun sekarang kita akan melihat, meskipun kata worship disebut pertama kali di Kejadian pasal yang kedua 22 ayat yang kelima, tapi sebenarnya kegiatan worship, kegiatan penyembahan ini sudah bisa kita dapati sejak dari awal dilakukan oleh keluarga pertama kali di dunia ini, yaitu keluarganya siapa? Keluarga pertama kali di dunia, keluarganya siapa? Keluarga Adam. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai yang kelima. Dikatakan seperti ini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Alkitab katakan. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kepada Kain dan Habel ini untuk memberikan persembahan? Siapa yang mengajarkannya? Gak ada orang lain di situ. Pasti adalah Adam, bapaknya, ayahnya, mereka sendiri yang mengajarkannya. Nah, siapa yang mengajarkan kepada Adam untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh kedua anak-anaknya, yaitu Kain dan Habel? Pasti yang mengajarkan Adam adalah Tuhan sendiri.
juga diajarkan untuk sembahyang di hadapan Tuhan. Makanya Adam sebagai kepala rumah tangga yang pada zaman perjanjian lama dijadikan imam di dalam keluarga mereka, tentu mengajarkan hal-hal yang benar firman Tuhan itu kepada anak-anaknya. Yang bisa kita pelajari tentang persembahan atau penyembahan dari Kain dan Habel ini ialah, perhatikan, ada penyembahan atau ada persembahan yang berkenan sehingga diterima oleh Allah. Ada pula persembahan atau worship atau penyembahan yang tidak diterima atau tidak diindahkan oleh Tuhan. Ini perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak dijelaskan bagaimana mereka tahu persembahan mereka diterima atau tidak oleh Tuhan. Namun, kalau saudara tadi perhatikan, Kain jelas mengetahui. Kain itu jelas mengetahui bahwa persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habel adiknya diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Dari mana Kain ini tahu bahwa penyembahan yang dia lakukan, worship yang dia kerjakan, persembahan yang dia berikan itu tidak diterima oleh Tuhan? Dari mana dia tahu? Namun bukannya Kain itu bertobat dan memperbaiki kesalahannya, Kain malah menjadi murka dan kemudian ia membunuh Habel adiknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa tidak semua penyembahan diterima oleh Tuhan. Percaya? Saya ulangi lagi, tidak semua penyembahan diterima oleh Tuhan. Terus penyembahan kita yang diterima seperti apa, Pak? Makanya kita perlu belajar dan kita nanti perlu mendengar di episode yang lainnya. Malayaki pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapakmu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku ini majikanmu, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Dengan mengorbankan makanan yang tak pantas dikurbankan di atas mezbahku. Lalu kamu bertanya, dengan cara bagaimana kami meremehkan engkau? Dengan mencemarkan mezbahku. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang yang buta, yang sakit, atau yang lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur, diberikan ilustrasi seperti itu. Apakah ia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Sekarang, hai imam-imam, cobalah mohon kepada Allah supaya ia mengasihi kita. Ia tak akan menjawab doamu, dan itu salahmu sendiri. Ayat 10 perhatikan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepadamu dan tak mau menerima persembahanmu. Ini perkataan Tuhan yang sangat keras untuk bangsa Israel. Di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mau menerima persembahan umatnya. Tuhan tidak menerima penyembahan yang dilakukan oleh bangsanya, yaitu bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka tidak membawa yang terbaik, dikatakan firman Tuhan yang saudara simak barusan. Bahkan mereka membawa dan mempersembahkan kepada Tuhan yang mereka sendiri tidak mau. Jadi mereka mempersembahkan barang reject kepada Tuhan yang mereka sendiri tidak mau. Mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan katakan sia-sia ibadah mereka. Mereka menghina Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doa mereka. Jadi penyembahan-penyembahan yang menyakiti hati Tuhan itu akan membuat doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Penyembahan-penyembahanmu kepada Tuhan
Jikalau tidak ada elemen-elemen yang tadi saudara sudah dengar, yang sudah saya katakan, tidak ada di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang indah di masa yang akan datang. Selanjutnya, our worship expresses our reference to God. Penyembahan kita menggambarkan penghormatan kita kepada Tuhan. Yang suci katakan. Perhatikan ya, penyembahan kita, penyembahan saya, penyembahan saudara menggambarkan penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi caramu menyembah, caramu mengagungkan Tuhan, itu menggambarkan penghormatanmu kepada Tuhan. Saya berharap kita belajar sesuatu hari ini. Perhatikan selanjutnya dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat ke-12 sampai yang ke-14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kamu menghina aku karena menganggap mezbahku tidak berharga dan mempersembahkan di situ makanan yang kamu tolak. Katamu, kita sudah bosan dengan semua itu dan kamu meremehkan aku. Kamu membawa binatang curian, binatang yang lumpuh atau yang sakit untuk dipersembahkan kepadaku. Kamu pikir aku mau menerima persembahanmu itu? Terkutuklah si penipu yang mempersembahkan kepadaku binatang yang tidak berharga. Kalau di antara ternaknya ada binatang baik yang sudah dijanjikan kepadaku, sebab akulah Raja Agung dan dihormati oleh semua bangsa. Jadi firman Tuhan ini jelas dikatakan mereka, yaitu bangsa Israel, mempersembahkan kepada Tuhan yang mereka sendiri tolak, yang sendiri mereka tidak mau, tapi mereka bawa kepada Tuhan. Bisa bayangkan, kita sebagai korban persembahan, diri kita ini cacat, terus kita mau persembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak memperbaiki kecacatan kerohanian kita di dalam menyembah Tuhan, maka ibadahmu selama ini akan menjadi sia-sia. Kenapa? Ya tidak baik. Engkau berikan kepada Tuhan, sedangkan engkau juga tidak mau dengan barang itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang untuk menyembah Tuhan, maka kita harus mempersembahkan apa yang Tuhan senangi. Amin. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara harus mempersembahkan apa yang Tuhan senangi, bukan apa yang kita senangi. Seringkali kita ngeyel, seringkali kita merasa bahwa ini terbaik dari saya. Belum tentu menurut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempersembahkan apa yang berkenan di hati Tuhan, bukan suka-suka kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Untuk mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk mengetahui apa kehendak yang Tuhan inginkan, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara pengen tahu penyembahanmu selama ini diterima atau tidak, korbanmu diterima atau tidak, worshipmu diterima atau tidak, bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau saudara membangun hubungan dengan benar, maka saudara akan tahu seluruh isi hatinya Tuhan terhadap kita. Selanjutnya, penyembahan adalah sarana untuk datang. Kemarin saya sampaikan itu akses kita atau masuk ke hadirat Tuhan. Itu penyembahan. Akses kita, itu sarana, itu pintu kita untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Itu penyembahan. Kalau penyembahan udah benar, udah akan pernah bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah bisa, Bapak Ibu Saudara. Namun jangan berhenti sampai ke dalam hadirat Tuhan saja. Namun kita perlu masuk lebih dalam, yaitu untuk mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Makanya setiap minggu saya bertanya, buat apa saudara datang ke gereja? Ngapain saudara hari minggu datang ke gereja? Karena saya bertanya seperti itu, saya ingin saudara itu bisa berimajinasi, bervisualisasi, dan rohmu itu berkata-kata kepada dirimu sendiri dan berkata-kata kepada Tuhan, bahwa ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, engkau sebagai penyembah Allah yang benar, tujuannya supaya engkau bisa mengenal siapa yang saudara sembah. Amin.
siapa yang saudara sembah? Kalau boleh saya umpamakan kira-kira seperti ini tadi ya. Zaman sekarang kan saudara dan saya mengenal itu yang namanya belanja online. Kita akan masuk ke dalam tema kita. Ya, belanja online. Lewat online lah, online shopping lah, memesan makanan lah, memesan barang-barang dan lain sebagainya. Maka hari-hari ini banyak orang yang datang mengantarkan barang ke rumah saudara, betul? Kalau saudara berbelanja online, tentu ada kurir yang akan mengantarkan barang-barang yang saudara pesan melalui online untuk diantarkan. Ya, tujuan mereka kurir ini, ya, jasa pengantar barang ini tujuan mereka hanya untuk mengantar barang kemudian mereka pergi. Nanti saya akan korelasi kita sebagai gereja. Mereka itu hanya datang membawa barang pesanan kita, terus kita tanda tangan sebagai tanda bukti bahwa barang itu sudah kita terima. Kalau tidak tanda tangan, difoto sama kurirnya tersebut untuk sebagai tanda bukti bahwa barang yang kita pesan melalui online shop itu sudah sampai di tangan yang benar. Tujuan mereka hanya untuk mengantar barang saja dan setelah itu mereka pergi. Mereka tidak mengenal saudara. Adakah kurir yang mengenal saudara? Silih berganti itu kenal saudara? Kecuali tadi yang saya sebut dulu ya. Karena kan kurirnya cuma ada 3 saja. Karena itu mengirimkan ke tempat kita. Tapi mengenalnya itu luar saja, secara dalam tidak pernah mengenal itu kurir dengan kita dan kita juga tidak mengenal kurir lebih dalam lagi. Mereka tahu nama saudara, kurir itu tahu nama saudara, ekspedisi pengantar barang itu tahu alamat saudara. Kenapa? Karena sebelum saudara belanja, saudara pasti mencantumkan nama dan alamat tempat tujuan di mana barang itu akan dikirim. Makanya kurir atau ekspedisi pengantar jasa barang tersebut akan tahu karena kita yang memberitahu alamatnya sehingga mereka antar ke tujuan supaya barang-barang tersebut sampai tepat kepada orang yang memesannya. Tetapi mereka tidak kenal saudara. Ekspedisi JNT, ekspedisi JNE, si cepat, Ninja Express, atau apalagi itu logistik. Beberapa kali saya dapatkan dari ekspedisi seperti itu. Mereka tidak kenal saya. Ekspedisi online itu tidak kenal saudara. Demikian juga orang-orang yang pergi ke rumah Tuhan dengan mental yang sama seperti mental jasa pengantar barang, dengan mental yang sama seperti mental si kurir. Itu sebabnya saya kasih judul tadi, delivery service. Mereka masuk sampai pelataran. Kurir itu masuk ke pelataran. Saya mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Saudara identitasnya sebagai penyembah atau identitasnya sebagai kurir? Kalau penyembah bisa masuk akses ke ruangnya Tuhan, kehadirannya Tuhan, face to face dengan Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan juga tahu isi hati kita. Tetapi kurir hanya sebatas pintu gerbang atau halaman rumah saudara saja mengantarkan barang. Mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah saudara. Mereka tidak bisa masuk ke saudara, tawarkan minum kopi, teh, makan dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Ada kurir yang saudara tawarin seperti itu. Kalau ada saya mendapat. Tiap hari saya akan antar barang saudara, saudara tawarkan minum, makan, saya kenyang. Ada? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mereka masuk sampai ke lataran dan mereka tidak bisa masuk sampai ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka membawa persembahan nyanyian. Ya. Orang-orang gereja ini, ya saya sebut orang-orang gereja, kita ini termasuk saya ini orang-orang gereja, membawa persembahan nyanyian. Ya, memuji Tuhan, woi, tadi nyanyikan kan, woi, soal leadernya grogi-grogi sedikit, yang penting nyanyi lah, ya kan? Woi, nyanyi dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga membawa uang persembahan dan perpuluhan. Dan mereka datang hanya untuk sekedar absen, namun mereka tidak ambil waktu untuk mengenal yang punya rumah. Bisa mengerti apa yang saya maksud? Banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan, seharusnya mental mereka adalah mental penyembah, karena identitas mereka adalah penyembah. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali mental kita sebagai
anak Tuhan, mental kita sebagai gereja Tuhan memakai identitas yang lain, tidak percaya diri memakai identitas yang benar sebagai penyembah, memakai identitas kurir. Mereka kalau kurir itu mereka tidak pernah bisa mengenal siapa yang punya rumah, tetapi penyembah dia pasti mengenal siapa yang punya rumah. Amin. Rumah kita siapa yang punya? Tempat ibadah kita ini siapa yang punya? Tuhan. Makanya setiap hari Minggu saudara datang beribadah itu ngapain? Kalau sampai saudara tidak mengenal siapa yang saudara sembah, kalau saudara tidak mengenal siapa yang punya rumah, di mana saudara itu selalu menyembah, memberikan persembahan, membawa itu barang-barang seperti kurir itu, tapi saudara tidak mengenal siapa yang punya rumah, saya bisa jamin penyembahan yang saudara lakukan tidak akan diterima oleh Tuhan. Seperti Kain tidak diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya saya juga tidak heran kalau mereka ini ya orang-orang atau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang memakai identitas sebagai kurir, suatu hari pasti mereka akan merasa capek. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu capek, melayani Tuhan itu capek. Mereka suatu hari merasa kecewa kepada Tuhan yang punya rumah. Mereka kecewa kepada yang punya rumah karena mereka berpikir mereka sudah antar barang setiap hari. Setor duit di persembahan lah, bulan segala macam, datang ke gereja menyembah, melayani dan sebagainya. Tetapi hidup mereka begitu saja, tidak ada yang berubah. Jadi jangan berhenti sampai hanya rajin ke gereja saja, atau di masa sekarang ini cuma sekedar ikut ibadah online atau onsite saja. Tapi kenalilah Tuhanmu sendiri. Amin. Saya sering katakan, kenalilah Tuhanmu, alamilah Tuhanmu sendiri, jangan kata orang. Kalau hal ini engkau tidak bisa mengalami, mengenal Tuhanmu, mengenal majikanmu sendiri, mengenal orang yang punya rumah setiap saat engkau datangi, maka engkau akan kecewa, engkau akan meninggalkan Tuhan, engkau akan marah seperti Kain. Engkau akan merasa kecewa, seolah-olah gereja itu tidak adil, seolah-olah Tuhan itu tidak baik. Akan kecewa, akan rasa capek, sudah antar barang tiap hari, tidak ada apa-apanya. Itu identitas kurir, akan rasa capek. Tapi kalau identitas penyembah, tak akan pernah capek. Karena apa? Dia langsung menuju kepada hadirat, punya akses kita masuk ke dalam. Jadi jangan berhenti sampai rajin ke gereja saja atau online atau onsite di dalam ibadah saja, tapi kenalilah Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Dia secara pribadi. Saya berharap saudara bisa mengamini ini semuanya. Amin. Amini, kenali Dia. Ketahuilah bahwa lebih daripada persembahan. Ingat, mengenal Dia itu lebih daripada persembahan. Persembahan itu nomor sekian, mengenal Dia nomor satu. Amin. Perpuluhan persembahan, pupuan, buat ini, buat itu, untuk bangun gereja, bangun ini, bangun itu nomor sekian. Yang pertama, kenali Tuhanmu, kenali siapa yang engkau sembah, dan kenali siapa orang yang punya rumah di mana setiap hari Minggu engkau datang beribadah kepada Tuhan. Persembahan yang lainnya itu nomor sekian. Tuhan rindukan adalah ketaatan kita. Amin. Ketaatan kita. Ketaatan adalah tanda hormat, dan ketaatan hanya bisa didapatkan kalau kita mempunyai hubungan. Kalau kita tidak memiliki ketaatan, kita tidak akan punya hubungan. Bagaimana kita mau punya hubungan kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Bagaimana kita punya hubungan kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Bagaimana kita punya hubungan kalau kita marah kepada Tuhan, terus kita tidak ke gereja, terus kita tidak memuji Tuhan, terus kita ngambek dan lain sebagainya? Bagaimana kita punya hubungan? Saya yakin persembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara yang mendengar, persembahanmu, penyembahanmu diterima oleh Tuhan. Ini yang perlu kita kejar. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Ini adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Samuel ini adalah pribadi yang mengenal isi hati Tuhan. Selanjutnya dikatakan
taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan apa? Perhatikan itu. Ternyata kurban itu nomor sekian. Yang diperlukan adalah ketaatanmu, ketaatan kita untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus mengenal siapa yang punya rumah. Bukan sekedar di pelataran saja, bukan sekedar hanya di halaman saja, tetapi kita punya akses masuk ke dalam rumah, ke ruang maha suci, ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Makanya Samuel katakan taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak dong. Bukan berarti yang kedua tadi tidak diperlukan, tetap diperlukan. Tetapi hal yang utama, engkau harus mengenal Tuhanmu dengan baik dan benar. Amin. Ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Raja Saul, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini perkataan Nabi Samuel kepada Raja Saul. Mengapa pernyataan ini muncul? Kenapa ayat ini muncul? Karena Raja Saul berpikir, ini Raja Saul berpikir ya. Saudara tangkap ya. Bahwa Saul ini berpikir bahwa dia itu sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pikirnya itu sudah baik dan benar. Padahal sebenarnya Raja Saul tidak mentaati perintah-perintah Tuhan sepenuhnya. Saul berpikir, pokoknya saya sudah mempersembahkan persembahanlah kepada Tuhan, seperti yang diminta oleh Tuhan. Ini cara berpikirnya Saul. Berarti sudah impas dong Tuhan. Aku kan sudah bayar nih, aku kan sudah antar barang nih padamu, impas dong. Ya, Saul berpikir persembahan kepada Tuhan itu seperti barter, penukaran barang ditukar gitu. Saya punya telur banyak, mau ditukar dengan beras? Telur harganya naik sekarang, mau ditukar? Saul berpikir bahwa persembahan datang ke rumah Tuhan, ngasih perpuluhan, ngasih bantuan ini itu seperti barter. Impas dong Tuhan, aku kan sudah bayar ini, enak saja. Dia nggak tahu penyembahan yang benar itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu, dia pikir persembahan kepada Tuhan itu seperti barter, sehingga dia dapat hidup seenak dia saja. Tuhan nggak perlu ikut campur dengan apa yang dia buat dalam hidupnya, karena toh Tuhan sudah kasih bagiannya. Ini biasanya cara berpikir kita. Udahlah Tuhan, nggak usah ikut campur lah Tuhan. Aku kan sudah datang ke gereja, aku kan udah ngasih persembahan, aku kan udah kembali perpuluhan, aku kan udah menyumbang gereja, aku kan kalau ada acara-acara apa, aku juga perpuluhan. Udahlah Tuhan, nggak usah ikut campur lagi lah Tuhan. Ini kan sudah impas lah Tuhan. Seringkali kita memiliki cara berpikir seperti itu, sehingga kita mudah capek mengiring Tuhan. Kita mudah marah, kita mudah tersinggung dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan persembahan kita tidak diterima, maka membuat hati kita panas seperti kain, hatinya panas. Dan jangan sampai kita juga hidup mempunyai pemikiran yang sama seperti Saul. Jangan punya pemikiran seperti Saul. Ya, pokoknya saya sudah nyumbang gereja, saya sudah bayar persembahan, ya, sebenarnya bersyukur deh, gue udah nyumbang nih Pak Pendeta, saya bersyukur deh, korbannya baik-baik saja lah Pak Pendeta, Pak Gembala, udahlah Pak Pendeta, ngikutin kemauanku saja, kan udah bayar nih Pak Pendeta. Mereka tidak tahu. Bangsa Israel, Raja Saul, dan tentu kita sebagai orang-orang yang belum mengerti, tidak tahu hal-hal seperti itu tidak diperlukan oleh Tuhan. Yang Tuhan perlukan adalah sebuah ketaatan kita sebagai seorang penyembah yang benar, yang benar di hadapan. Amin. Ketaatan. Firman Tuhan katakan selanjutnya, obedience is better than sacrifice. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan. Amin. Amin. Taat itu lebih penting. Taat itu tidak enak. Mari kita baca kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada yang tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yang dikatakan munafik oleh Yesus ini adalah sekelompok orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Karena mereka sedang mempersoalkan hal-hal yang tidak dipersoalkan oleh Yesus. Dalam peristiwa ini Yesus sedang memperlihatkan sisi ketuhanannya.
bahwa yang bisa melihat hati seseorang itu cuma Tuhan. Ingat loh ya, saya tidak bisa lihat hati saudara, saudara tidak bisa melihat isi hati saya. Yang bisa melihat isi hati saya dan hati saudara adalah Tuhan. Makanya Tuhan itu tahu mana penyembahan yang benar, mana penyembahan yang tidak benar, mana persembahan yang benar, mana persembahan yang tidak benar, mana persembahan yang diterima, mana maupun persembahan yang tidak diterima atau tidak diindahkan. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita tidak tahu. Saya sebagai manusia juga tidak tahu. Saudara juga tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Yang engkaunya dirimu tahu, yang engkau sembah tahu, yang engkau datangi setiap saat, setiap waktu, dan hari Minggu seperti pagi hari ini. Dia tahu isi hati kita. Makanya jangan punya identitas seperti kurir. Amin. Kurir itu tidak kenal siapa yang punya rumah, tidak kenal. Kurir itu hanya ada di depan. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah kita. Tidak akan pernah bisa mengenal siapa yang memesan secara detail. Tidak kenal. Hanya sekedar tulisan saja nama alamat kita aja. Karena untuk dikirim sesuai dengan tujuan. Itu sebabnya saya katakan Yesus sudah mempertontonkan sisi ke Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa Bapa Allah kita itu menghendaki penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka tadi saya katakan, belum tentu yang mimpin pujian ini tadi itu penyembahnya sudah benar, belum tentu. Tapi juga bisa penyembahan mereka benar. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Tuhan. Mungkin yang main musik ini rasa mungkin apa yang dia lakukan sudah diterima oleh Tuhan. Tapi belum tentu diterima oleh Tuhan. Apakah mereka itu melayani dengan baik, dengan benar atau tidak? Mereka mempersembahkan apa yang mereka punya, talenta mereka miliki dengan baik atau tidak dengan baik. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa melihat luarnya saja, pelayanannya bagus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Makanya orang-orang yang menjadi penyembah dalam menyembah roh dan dengan roh dan kebenaran itu akan tahu persembahan kita diterima atau tidak diterima. Kalau itu yang Bapak kehendaki, kalau itu yang Tuhan kehendaki, maka itu pula lah yang harus kita usahakan, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak mau persembahan yang cacat. Tuhan tidak mau persembahan yang buta. Tuhan tidak mau persembahan yang tidak baik. Tuhan mau persembahan dari hidup kita yang baik dan benar. Makanya surat Al-Roma mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan perlu ketaatan kita. Tuhan perlu supaya kita tahu. Kenali siapa yang saudara sembah. Kenali siapa yang saudara nyanyikan. Kenali yang punya rumah. Saudara ini setiap saat menyanyi puji-pujian. Tapi saudara kalau sampai tidak kenal sama yang saudara nyanyikan, itu keterlaluan menjadi orang Kristen. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Saya seringkali bercanda sama ibu gembala. Belum tentu orang yang rajin berdoa pagi siang sore malam. Itu diterima oleh Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya kacau balau itu ada. Loh, survei membuktikan bukan berarti orang yang berbahasa roh semuanya seperti itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini saya cuma memberikan gambaran Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka ini hidupnya kacau banget. Ini roh kuda kalau setan. Ya kan? Gimana? Mau bahasa roh kah? Mau bahasa apakah? Berglosalia apakah? Mungkin kita tidak tahu. Apakah penyembahan kita diterima Tuhan atau tidak? Tetapi kalau kita punya hubungan yang benar, yang baik dengan Tuhan, kita akan tahu persembahan kita diterima oleh Tuhan. Amin. Amin. Bukan berarti saudara tidak boleh berglosalia. Boleh. Harus itu kita gereja Pentakosta, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi hidupi kehidupanmu dengan ketaatan. Kenali terlebih dahulu. Ada juga tidak orang-orang Kristen yang tidak bisa berglosalia? Ada tidak? Ada juga. Tapi kita lihat mereka hidupnya itu taat kepada Tuhan. Apakah penyembahan mereka dari diterima oleh Tuhan? Saya yakin
Orang-orang seperti itu penyembahnya diterima oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita harus terbuka loh Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita harus terbuka, mindset kita terbuka. Jangan ada di dalam kotak saja. Persoalan gereja itu aja dipikirin, dari tahun ke tahun pun nggak maju-maju. Itu aja persoalannya, nggak maju-maju. Penyembahnya kok itu aja, persembahannya kok itu aja, masalah itu aja. Nggak akan diterima oleh Tuhan. Maju terus, kita punya akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenali siapa yang saudara nyanyikan. Engkau ku sembah, kau yang terindah. Kenali dong yang saudara nyanyikan. Amin. Tapi kalau kita nyanyi puji-pujian, terus kita kenal apa yang kita nyanyikan, kita akan kenal isi hatinya Tuhan. Itu identitas diri kita sebagai penyembah. Amin. Sebagai penyembah, kenali dong. Jangan menjadi orang Kristen itu biasa-biasa saja. Kita boleh tinggal di desa yang biasa-biasa saja, tapi roh Tuhan dalam hidup kita bukan biasa-biasa saja. Amin. Ini menjelang hari kedatangan Tuhan ya. Harga minyak naik ya. Masih lalu itu jangan dipersembahkan lagi. Kita kasih persembahan yang baru di hadapan Tuhan. Nanti kita, hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya yang terbaik. Abraham memberikan yang terbaik. Bisa bayangkan yang sudah kalau bujangnya. Mari pemain musik, tunggu di sini. Kami pergi sembahyang. Nanti kami akan kembali lagi. Dia belum tahu kenyataan yang ada di belakang sana, tapi Abraham sudah bisa memberikan jawaban kepada bujang-bujangnya, Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kalau kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar, maka penyembahan akan selalu mengalir dengan mudah di dalam hidup ini. Situasi apapun, sesulit apapun, pergumulan seberat apapun, itu tidak akan pernah menjadikanmu itu rasa punya keputusasaan. Hidupmu akan mengalir dengan baik, rohmu akan mengalir dengan baik. Persoalan boleh datang, tapi tidak mempengaruhi persembahan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Kesulitan boleh datang, intimidasi boleh datang, tetapi tidak mempengaruhi penyembahanmu kepada Tuhan. Penyembahan itu tidak dipengaruhi. Engkau sebagai penyembah tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Saya berharap saudara pada pagi hari ini menjadi pribadi-pribadi penyembah. Karena saudara adalah imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan, bangsa pilihannya Tuhan. Jangan sampai saudara dipanggil, saudara tidak dipilih oleh Tuhan. Saya berharap saudara dipanggil, saudara juga dipilih oleh Tuhan. Saya berharap ibadah saudara, kehidupan saudara, penyembahan saudara diterima seperti Habel diterima oleh Tuhan. Kalaupun mungkin ada penyembahan kita yang tidak diterima, kita belajar untuk bertobat. Jangan mengeraskan hati kita, jangan menyalahkan orang lain. Perbaiki, jangan seperti Kain. Kalau kita mengikuti hatinya Kain, maka tindakan kita itu adalah tindakan dosa. Tapi kalau kita sadar, ya selama ini aku salah di hadapan Tuhan, aku salah di dalam menyembah Tuhan. Ternyata aku tidak mengenal Tuhan yang aku sembah selama ini. Ternyata setiap hari aku nyanyi pujian, aku tidak kenal siapa yang aku nyanyikan. Oh Tuhan, ampuni aku, berikan aku kesempatan untuk aku bisa mengenal Engkau secara pribadi. Saya yakin kalau ada hati yang seperti itu di dalam hidupmu, maka kedepannya ibadah dan penyembahan dan persembahanmu diterima oleh Tuhan.